Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Abdul Rahman Wahid dengan NPM 21150614 dari PSTI 2021. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi yang saya akan konversikan. Jadi di sini saya akan mengaitkannya dengan salah satu materi yang diberikan oleh mitra MSIB saya, yaitu adalah project management. Jadi kita langsung bahas saja apa itu project management. Jadi untuk list dari beberapa topik yang akan saya bahas di sini. Yang pertama itu ada introduction, kemudian selanjutnya ada basis of project management, kemudian yang ketiga adalah aspek to consider in project management, dan terakhir adalah saya akan menceritakan sedikit tentang capstone project yang saya kerjakan. Jadi di sini langsung aja apa yang dimaksud dengan project management. Jadi pada intinya project management itu merupakan suatu aplikasi dari suatu ilmu, kemudian kemampuan, dan juga alat yang dipakai dalam suatu project yang akan dibuat oleh klien ataupun tim. Nah, kemudian project management itu terdapat tiga kunci. Yang pertama itu adalah waktu, kemudian yang kedua itu adalah budget, dan yang terakhir itu adalah scope. Jadi ketiganya itu memiliki kualitas masing-masing yang dimana itu saling keterkaitan. Dan selanjutnya adalah fase dalam project life cycle. Jadi terdapat 5 fase di sini. Yang pertama project initiation, kemudian kedua project planning, ketiga project execution, keempat project monitoring dan adjustment, dan yang terakhir ada project closure. Nah, jadi dari kelima fase ini, yang pertama dari project initiation, jadi di dalam fase ini stakeholder dan project manager ini akan mengidentifikasi apa problem ataupun masalah yang dimiliki oleh project yang akan diselesaikan. Nah, yang kedua itu adalah project planning atau perencanaan proyek. Jadi di sini kita merencanakan apa yang dibutuhkan mulai dari sumber dayanya, resource-nya, dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya itu mengenai project execution. Jadi setelah kita inisiasi, kemudian juga kita planning projectnya tersebut, kemudian kita masuk ke dalam fase eksekusi di mana dari project plan yang sudah dibuat dan juga sudah dirancang, dia akan dibagi menjadi beberapa task ataupun job desk untuk beberapa tim seperti itu. Nah, selanjutnya di bagian project monitoring dan adjustment, di sini dia akan membicarakan seputar apa yang menjadi project objektif ataupun apa yang menjadi tujuan dari pembuatan proyek ini gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir ada project closure, di mana project closure ini eh, pada intinya adalah mengevaluasi dan juga mendokumentasikan proyek yang telah dibuat. Jadi setiap tim itu pasti memiliki job desk yang dimiliki masing-masing. Jadi ketika proyek itu selesai, maka proyek itu akan mengalami evaluasi dan juga akan di-adjust atau diberikan peningkatan sebelum kita masuk ke step selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya tentunya dari project management yang kita buat, pasti kita memiliki fase di mana kita mempertimbangkan apa yang menjadi kebutuhan project kita. Jadi, di sini terdapat 5 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam project management. Yang pertama itu adalah goals. Jadi, dari goals ini kita harus tahu bagaimana kita membuat dan juga bagaimana kita mengambil dan juga menentukan apa yang kita buat seperti itu. Kemudian scope, tentunya project yang kita buat ini kita harus mengerti bagaimana cakupannya. Apakah dia cakupannya itu
kita mulai dari awal ya, dari beginning, kemudian kita delivery setiap task yang kita miliki, kemudian kita evaluasi satu-satu apa saja yang menjadi eh, kekurangan dari setiap task yang dimiliki, seperti itu. Nah, kemudian ketiga timeline. Nah, jadi di timeline ini juga menentukan dalam project management. Jadi di setiap project team dan juga project task pasti memiliki timeline-nya masing-masing. Jadi ketika kita sudah mendeliver deliverables suatu task ke tim, tentu kita menentukan timeline yang kita miliki. Jadi di sini timeline di sini bertujuan untuk men-setting goals yang tadi kita sudah buat seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah work work breakdown structure. Jadi di sini kita membagi uh, project ini ke task yang lebih kecil lagi. Jadi kita menggunakan proses yang namanya dekomposisi. Jadi di sini project itu kita bagi supaya lebih ringan dikerjakan oleh setiap tim kita seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah resource dan tools. Jadi di setiap resource itu kita pasti memiliki pertimbangan dalam mengerjakan proyeknya. Apakah resource itu eh, terjangkau oleh proyek tersebut atau bisa digunakan dan sebagainya. Dan juga tools ini juga sama. Jadi tools ini perlu menjadi bahan pertimbangan dalam setiap project management seperti itu. Nah, yang saya sampaikan tadi, jadi sebagai contoh di sini ada project management tools di mana kalau kita lihat yang sering kita pakai ya untuk project management, misalnya Google Sheets untuk menentukan timeline, kemudian ada Trello untuk seperti notes untuk apa yang sudah kita kerjakan ataupun to-do list kita seperti itu. Nah, kemudian di sini terdapat caption project. Jadi pada caption project yang saya buat, di sini saya membuat suatu aplikasi bernama Smart Break, di mana aplikasi ini memiliki fitur di mana yang pertama dia akan bisa men-scan sampah plastik, kemudian dia akan mengklasifikasikan sampah plastik apa yang di-scan, kemudian dia juga akan menampilkan relevan artikel dan juga cara membuat eco brick-nya. Dan juga di sini terdapat upcoming features di mana dia memiliki point system for active users. Jadi dia akan menampilkan apa yang ada di active users tersebut. Kemudian juga ada record. Jadi setiap user itu membuat activity, dia akan terrecord. Nah, kemudian yang jadi poin utama dari project management yang saya kaitkan dengan mata kuliah proyek manajemen proyek teknologi informasi. Di sini saya mengaitkannya juga dengan budgeting. Jadi di sini saya membuat budgeting dari caption project saya. Misalkan di sini terdapat income. Jadi saya bagi tuh. Misalnya saya mendapatkan cash 140 juta oleh eh, Google. Jadi di sini saya rinci lagi expense saya yang saya pakai untuk caption project saya. Jadi di sini misalnya untuk eh, untuk additional budget untuk tim salary dibagi berapa, kemudian additional budget for research operation itu berapa, dan juga marketing and sales-nya itu berapa, dan selanjutnya terakhir adalah expected fund-nya itu berapa. Jadi itu saya perinci dan akan saya total itu hasilnya berapa dan juga eh, yang diperlukan berapa seperti itu. Jadi untuk video kali ini saya rasa cukup. Jadi mungkin itu saja untuk penjelasan saya mengenai keterkaitan dengan matkul manajemen proyek teknologi informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.